السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤل درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة بجاه سيد الوجود سيد الكونين والثقلين سيد العرب والعجم سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب أيها الولاد الشيخ حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, muhibbin muhibbat rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, yaitu di nasihat yang ketiga yang harus dilakukan. Watsalitsu, dan adapun yang ketiga yang harus dikerjakan, idza qara'tal ilma, idza apabila qara'ta, membaca, siapa engkau, kata Imam Al-Ghazali, al-ilma kepada ilmu, au tala'tuhu, dan mencari siapa engkau kepada ilmu. Artinya apabila kita mempelajari satu ilmu, yambaghi, hendaklah, ayyakuna ilmuka yuslihu qalbaka, hendaklah ilmu yang kau pelajari itu ya bisa menjadikan kamu yuslihu qalbaka, yaitu yuslih, baik ya, bersih, bagus, qalbaka, hatimu, wa yuzakki nafsaka, dan ilmu itu mampu menjadikan yuzakki, mensucikan nafsaka, jiwamu. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah mengajak kepada muridnya dan tentunya kepada kita, apabila kita memiliki ilmu, mempelajari ilmu, maka ilmu harus mengantarkan kita untuk memperbaiki hati kita, membersihkan nyoceh abe kita, hati kita, wa yuzakki nafsaka, dan mensucikan jiwa kita. Jadi ilmu nikah sebisa bersih anak hati yang bisa menyucikan jiwa. Apa arti ilmu kalau ilmu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kebersihan hati? Walaupun hati pada hakikatnya ini kesoceh, hati itu pada hakikatnya bersih. Karena yang namanya hati tempatnya kebaikan. Kenapa harus dibersihkan hati? Yuslih qalbaka yuslihu qalbaka, karena hati Kak Dinto telah terkontaminasi, tercampuri, terkotori oleh noda-noda nafsu manusia. Karena abak nikah di dalam diri kita ada nafsu yang mengkotori, yang menggerogoti, yang mengkontaminasi, mencampuri hati, sehingga hati menjadi kotor. Makanya perlu hati itu dibersihkan. Jiwa yang awalnya bersih menyatu dengan hati, jiwa yang awalnya fitrah, makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci jiwa kita. Kenapa harus disucikan? Karena telah terkotori oleh nafsu. Nafsu yang menyebabkan kita hasad, dengkian, ngotore, kabersihan hati. Nafsu yang menyebabkan kita hubbud dunya, cinta ke dunia, sehingga kita bakhil, cerek yang mengotori jiwa. Kenika ben ilmu kita ngaji, berarti orang bakhil, orang yang tidak disukai oleh agama. Lawan dari kata bakhil adalah dermawan, kesenengi ben Gusti Allah. Orang mau lampaan turun rahmat Allah, orang mau cerean maka turun murka Allah. Karena Allah adalah zat yang maha
dermawan dan maha lampu. Allah ni kan maha lampu. Berapa juta, bukan juta lagi, berapa triliun dan berapa banyak makhluknya Allah yang dihidupi oleh Allah tanpa apapun dan tanpa Allah minta apapun. Lenika lampu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ini pesan dari Imam Al-Ghazali, apabila kita belajar satu ilmu, bagaimana ilmu itu harus mengantarkan kita mampu untuk membersihkan hati dan menyucikan jiwa. Ilmu kenika sebisa ngantarake agak dekat Gusti Allah. Kama law alimta an umrika ma yabqa ghairu usbu'in fabid darurati la tastaghilu fika bi'ilmi al-fiqh wal akhlaq wal usul wal kalam wa amthaliha. La. Li'annaka ta'lamu anna hadhihi al-'ulum la tughnika. Nah, sebagaimana ketika engkau alimta, lau alimta, ketika engkau tahu atau seandainya, ini kan contoh. Sebagaimana seandainya engkau tahu kalau umurmu sebentar lagi akan tiada. Artinya usiamu akan tertutup atau ditutup usia. Artinya mati. Padahal orang mau tahu, seandainya kita tahu, umur kita kali 2 Nah, apa yang harus dilakukan? Maka kita tidak akan mencari ilmu-ilmu yang sekiranya menimbulkan apa? Menimbulkan perdebatan, menimbulkan ikhtilaf dan sebagainya. Tapi kita akan mencari ilmu-ilmu bal tastaghilu bi muraqabatil qalbi, yaitu tentang muraqabatul qalb. Apa? Yang mengawasi hati. Ya. Tetapi kula pun panjenengan mun seandainya oning lakuna umur kita mate sobung kare 2 maka kita tak nyari ilmu fikih boleh. Ilmu fikih ini kan ilmu napa? Understanding, pemahaman, ikhtilaf. Maka namun pun berhadapan dengan fikih pasti berhadapan dengan perbedaan. Imam Malik ngak nikah solat, Imam Syafi'i ngak nikah solat, Imam Hanafi, Imam Hambali ngak nikah solat. Banyak perbedaan. Namanya ilmu fikih. Bagaimana cara tasyahud, bagaimana cara takbir, bagaimana cara yaitu ruku dan sebagainya. Ada caranya. Namanya ilmu fikih. Orang mon matia oning kematia kari 2 tak kira ajar ilmu fikih. Karena ilmu banyak perdebatan dan perbedaan. Wal usul dan ilmu usul, wal kalam dan ilmu kalam, ilmu teologi ikhtilaf. Ya. Mu'tazilah, Sunni, Khawarij dan sebagainya. Ilmu-ilmu kenika kalam. Tidak akan mungkin belajar ilmu itu. Tetapi orang seoning cek matia misalnya, seandainya seandainya lakuna matia, maka orang itu akan mencari bal tastaghilu bi muraqabatil qalbi, ilmu yang bisa mengawasi hati. Muraqabah ni kan selalu terawasi hati kita. Nah, cek kula ben panjenengan ni kan merasa abak ni kan iawase ben sera ben Allah, itu namanya ilmu muraqabah. Ada mas, abang tak kira alakon apa, pokok sesemak ke Allah, pokok sedekata dengan Allah, dikir terus amal si fokus. Kenapa? Laku nama tia. Abang iawase ben Gusti Allah. Ilmu muraqabah itu ilmu yang diawasi oleh Allah, merasa dirinya terawasi. Tojuk iawase ben Allah. Berarti todus mun abang tak semak ke Gusti Allah, tak ingat ke Gusti Allah karena abang diawasi. Itu namanya ilmu muraqabatul qalbi. Terawasi hati ni kan. Si maksiata lupa, siapa yang tak cuban orang nikah sengka. Apa? Ya wasi ben Allah. Si coko cua nikah tak oleh. Apa? Karena diawasi oleh Allah. Semua gerakan kita merasa terawasi. Nikah ilmu muraqabah. Asolat tak sampung ke Gusti Allah. Arasa abad nikah cangkolan ke Allah karena diawasi oleh Allah. Makanya orang yang di ilmu muraqabah pasti dirinya dekat taqarrub ila Allah karena merasa terawasi. Pada kula pun panjenengan mun bekerja diawasi oleh majikan. Semangat tidak? Semangat. Tak kirain mainan ala kau ke majikan. Itu kui, semangat. Coba majikan nanying lah ada santai kok rokokan. Pese minta kerap bajaran.
Lain lagi tak iawase. Tapi kalau dirinya merasa terawasi terus, ada majikan dan tidak ada majikan, semangat bekerja. Karena yang merasa mengawasi bukan majikan, tapi yang merasa mengawasi adalah Allah. Lain karena amanah. Pada kita mau iawase ni kalau kobu semangat. Tapi tidak ada anon nying lah mas. Nah, abak mun merasa diawasi Allah, semangat terus beribadah. Pada lakuna matia. Kau tu nyari ilmu muraqabah. Nyari ilmu muraqabah. Bukan nyari ilmu selain. Kau tu nyari ilmu sesempak ke Allah. Abak merasa diawasi, merasa takut. Pada nasira, pada na wali yullah perempuan. Siapa? Yang kita itu Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali perempuan, wali Allah. Beliau ketika datang di akhir-akhir hidupnya, ketika datang waktu duhur, maka beliau ibadah ke Allah, ibadah tak turun sampai ke waktu asar. Apa? Merasa dirinya diawasi oleh Allah dan merasa bahwa duhur ini takut merupakan duhur yang terakhir dalam kehidupannya. Engkau takut tak kacau boleh ke duhur dia. Teti ibadah ke Allah. Tidak dapat ke asar, hatinya merasa terawasi dan takut kepada Allah. Takut abadnya asar ini menjadi asar yang terakhir. Makanya takut meninggalkan tempat. Ingat ke Allah sampai tembus ke maghrib. Ketika maghrib tiba, maka dia juga berkata hatinya, saya takut maghrib ini merupakan maghrib terakhir. Mon engkau nyinglah dari papajangan, lepas dari zikir, takut engkau mati, rugi engkau tidak menyempatkan waktu asar sampai waktu maghrib. Ketika maghrib tiba, takut maghrib ini terakhir dalam kehidupan saya. Sampai ke isya, ketika isya tiba, takut engkau isya terakhir, tembus ke subuh. Jadi hidupnya selalu terawasi oleh Allah, hidupnya terawasi oleh, yaitu dirinya takut akan kematian, takut tidak memanfaatkan hidup untuk dekat kepada Allah. Ketika ilmu muraqabah nyaman. Ajar kepada panjenengan, belajar. Kalau kita merasa diawasi Allah. Allah dekat dengan kita. Allah sangat dekat dengan kita dan Allah memantau. Kalau berbicara ilmu hati, dalam hati nyaman ada al-fuad, yaitu fuad itulah pemantau CCTV dalam kaudian kita. Makanya abah selalu terawasi pada CCTV dah, cain mainan. Jangan napa zaman bergaya-gaya, cek zaman artinya napa nyaman mainan odi karena beda CCTV yang akan CCTV itu kelak diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengate gini. Nah, wa ma'rifati dan kemudian wa ma'rifati sifatin nafsi. Jadi belajar ilmu ya untuk mengetahui sifat-sifat nafsi, sifat-sifat nafsu. Untuk oning nafsu nikah, nafsu lawamah, nafsul mutmainnah. Lanikah kau tu oning di mana nafsu berbicara nak abang mengendalikan nafsu harus tahu sifat-sifat nafsu berma. Ni keajar mumpun mati yang lakuna. Oh, engkau tu melunakkan nafsu karena tantakan manusia. Anika adalah nafsu. Abang ni kan bisa fokus karena bisa melawan nafsu. Makanya kau tu tahu ke sifat-sifatnya nafsu. Oh iya, sifat nafsu mengajak kita kepada kejelekan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Makanya saya harus melawan nafsu. Ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, kita perangi, kita lawan. Ketika ada sesuatu yang mengajak saya kepada perbuatan maksiat, itulah nafsu. Nah, kenika berarti kau tahu, tinggalkan kenika. Nah, tinggalkan. Nah, tinggalkan ya. Nah, kemudian orang yang merasa dirinya terawasi dan mengetahui sifat-sifat nafsu, maka dia akan yaitu selalu membersihkan jiwanya yaitu dari akhlak-akhlak yang jelek. Wa tuzakki nafsaka 'anil akhlaqidz dzamimah. Jadi bersih mas akhlak kejiwana dari kecubaan, dari kejahatan, dari sesuatu yang melekat pada dunia. Elang pas elang pas abakna terus kisah kalaban kefokusan wa tastaghilu bi mahabbatillah ta'ala wa ibadatihi wal ittisafi wal awsafi al hasanati wa la yamurru ala 'abdin yawmun wa lailatun illa wa yumkinu an yakuna mautuhu fihi. Orang itu selalu cinta kepada Allah,
wa ibadatihi, dan selalu mengukir ibadah di dalam kehidupannya. Selalu akebai kefokusan ya. Dan tidak menghiasi orang itu dengan perbuatan secuba. Pada siang hari, pada malam hari selalu kefokusan terus menerus hingga dia tiba saatnya mati. Menghiasi audiin sampai mati kalau ben ibadah. Kenika. Jadi kita diandaikan abek ni kematian lakuna. Apa yang harus kita cari? Kelak ilmu yang menyebabkan abek selalu semak ke Gusti Allah. Adzikir terus abek, ya Allah, diawasi. Mati ya lakuna kok. Lamun la mati ya makuna, maka ilmu yang dicari adalah ilmu muraqabah, ilmu yang selalu terawasi oleh Allah sehingga kita selalu dekat dengan Allah. Tak kira maksiat. Nah, ini yang harus kita lakukan. Tapi sebalik ke abe arasa, ce abe kian lancung umur. Sehingga apa? Sehingga banyak main-main dalam kehidupan. Yang kok ki ngode ki. Sehingga apa yang dilakukan? Dia tidak mau banyak ibadah. Dia tidak mau mencari ilmu. Ilmu hanya sekedar yang dia ketahui. Padahal kenika ilmu yang paling mendasar kian. Kita sepak, kita tepak ilmu yang menyebabkan kita ngauningi dekar rahasia kebesaran Allah. Makanya ayo bersama-sama kita sadari bahwa ilmu yang kita pelajari itu bisa mengantarkan kita untuk membersihkan hati dan menyucikan jiwa. Ini kasih paling penting, jadi pembersih, alat penyuci dari kekotoran kita. Muka ilmu yang kita pelajari setiap hari, setiap saat, muka tetia lencalan, yuslihu qalbaka, yang kita dinto membersihkan hati kita semuanya, wa yuzakki nafsaka, dan menyucikan jiwa kulawan panjenengan sehingga kita kembali kepada fitrah kehidupan manusia, suci, bersih, fokus, penuh dengan keindahan dan kemesraan hidup sehingga oleh keuntungan itunya hatal akhirah. Muka-muka paringan kekuatan sareng Allah Subhanahu wa taala untuk merawat diri ini sehingga diri ini tetap prima, tetap bagus, tetap mulia, tetap suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijaki sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام